Oke, siap. Kita coba bahas tentang Bayangkara. Di Bayangkara juga sempat kehilangan poin dan kehilangan momentum. Iya. Ya kan, ini sangat-sangat disayangkan. Title race ini makin lama memang makin terseleksi Makin dan makin terseleksi, ya. makin terpilih ya Mas kita ya, Coach Akmal ya. Iya. Antara Persipura melawan Bayangkara. Ya, itu akan pertandingan itu besok. Iya, besok, Kayaknya betul. gue sekalian nih kalau pas di Bali gue kayak mau mampir nonton kalau deket sama Week 32 iya besok itu besok. Besok, ya? ya 15. Yes, ini gimana? Bayangkara pasti habis-habisan, udah Ya. pasti mau dapat poin. Persipura Pasti. pun mau coba, Sama, mau sama. coba keluar. Pasti. Ini kan poinnya, ini kira-kira pertandingannya mendekati Persebaya lawan Barito kemarin Iya. ya, karena dua-dua tim sangat Sama. punya kepentingan. Kepentingannya masing-masing, yang satu Ya. di atas, yang satu di bawah ya. Ya dan harusnya kalau melihat kualitas Persipura mereka nggak harus ada di posisi ini. Jadi peluang mereka draw di pertandingan ini ya cukup besar juga sebenarnya. Kenapa? Karena dalam 3 pertandingan terakhir mereka juga 1 kali menang dan 2 kali imbang artinya kan. Berarti positif poin Positif untuk poin dalam Persipura. 3 pertandingan terakhir ya. Ini yang Bayangkara harus hati-hati. Artinya kalau sampai Bayangkara tertahan imbang dan Bali nanti menang hari ini, Selesai ya race untuk Bayangkara. Race-nya hanya 2 tim ini Iya. aja antara Persib Bandung Bali dan United Bali. dan Persib Bandung gitu Iya. jadinya. Persib Bandung pun kemarin hampir kekejar. Untung udah 3-0 duluan. Iya, ya. betul. Udah Iya, 3-2. iya. Oke. Kalau Coach Akmal gimana ngelihatnya Bayangkara? Apa yang membuat mereka sempat kehilangan momentum tuh beberapa minggu lalu sempat walaupun minggu lalu Iya, ada iya. hasil imbang yang sebenarnya harusnya bisa menang. Kalau untuk main sih, untuk mereka punya performa sih masih konsisten ya. Kadang-kadang kan kembali lagi kan ke faktor laki. Ya, Kan faktor keberuntungan laki, ya. keberuntungan kan. Nah, ini juga kita kembali lagi tadi Mas Gita lawan Persipura, Mas kita nggak tahu ya Iya, kan. betul. Kalau Persipura lebih kalau dia lengah sedikit ya selesai juga, kepleset juga kan banyak yang menyumpahin juga ini. Betul. Ya kan Barito juga nyumpahin juga Persipura supaya kalah. Jadi itu dia kepentingan atas bawah ini nih. Ada beberapa pertandingan atas bawah yang benar-benar Krusial. hasilnya tuh benar-benar hasil imbang. Hasil Contohnya imbang. Persib melawan Persela kan. Iya. Persela kan 21 pertandingan nggak pernah menang. Harusnya kan kalau melihat logikanya kalah lawan Persib. Mereka bisa ngimbangin Persib. Imbang. Iya. Terus tadi malam juga kan Persebaya Barito menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melawan Persebaya Persebaya. yang gagal penalti. Jadi ya mungkin aja ini Bayangkara dan Bayangkara juga dalam beberapa pertandingan terakhir tengahnya juga tidak seperti mereka di seri-seri awal di Jakarta dan Jogja. betul. Ya, jadi. Yes, ini yang jadi Terakhir agak khawatirkan beda juga. ya, mungkin grafiknya juga bisa juga menurun juga dia. Kalau melihat sosok Evan Dimas di lini tengahnya Bayangkara gimana? Banyak yang bilang kan Evan Dimas yang dulu bukan udah nggak seperti yang dulu lah. Ada kualitas yang turun dari seorang Evan Iya. Dimas. Itu setuju nggak, Coach Akmal? Ya, Lo ngeliatnya? kita kan juga kan namanya pemain kan juga ada masa-masa kita naik performa kita juga ada juga masa-masa off day kan. Nah mungkin juga Evan Dimas juga butuh. Jadi gini, rasa-rasa bosan itu pasti ada Mas kita. Butuh pindah Dalam klub dong tim. berarti. bisa jadi ya kan, bisa jadi nanti ya kan dia mau cari suasana baru. Ya, Karena dia krusial, posisi yang sangat krusial kalau untuk di Bayangkara ritmenya tuh ada di seorang Evan Tapi Dimas. sosoknya juga kan sangat dibutuhkan. Jadi gimana sih performanya dibutuhkan, tapi sosoknya juga dibutuhkan. Tapi kan ini kan berdua ini kan nggak sinkron, nggak sejalan. Yes. Kan banyak seperti itu juga pemain bola kan. Betul. Ya di luar negeri juga banyak juga kan. Ada Cristiano Ronaldo, Ya, ada apa ada. kan. Terjadi Messi. kok kayak Terjadi kok kayak gitu kan. Dia bagus kan di series pertama, series kedua, series ketiga. Terus AFF itu kan, nggak bilang bahwa AFF penyebabnya, Enggak. tapi pulang dari AFF kan dia belum tampil seperti halnya sebelum dia bergabung Iya. dengan timnas di AFF. Yes, itu dia. Nah, tapi berarti dua tim ini harus mati-matian di pertandingan yang besok akan terjadi. Dan ya. banyak tim yang Bayangkara ditentukan tuh- oleh tim lain. Benar. Nantinya. Iya. Kalau Bayangkara kalah, selesai race-nya. Kalau sampai Bali United malam hari ini menang. Tapi kalau untuk Persipura kalah, bisa dipastikan Persipura juga menyusul Persiraja nantinya. Dan repotnya adalah kalau Bayangkara menang misalnya, 3 pertandingan terakhir mereka kan relatif mudah. Gitu Iya. kan. Tapi kan mereka masih ketemu Persija. Persija walaupun ada di zona aman, nggak mungkin naik ke atas, tapi kan gengsi Persija untuk mencoba ada di atas Borneo juga tetap tinggi. Iya. Nah Untuk itu pas banget Mas Ya, kita asik bahas juga. tentang Persija. Akhirnya setelah berapa pertandingan bisa menang. Tapi ngeliatnya kalau presiden yang gitu lu kalau ngeliat presiden kayaknya liat kickballnya tuh kayaknya tajem banget gitu loh. Tadi sebagai anak Betawi asli, gue tuh pengen banget juga Tadi gitu. kita juga Tadi gua ngangkat-ngangkat bahwa Bayangkara itu gampang karena lawan-lawan tim yang ada Tapi di masih zona ada aman. lawan Persija. Tapi lawan Persija itu nggak gampang. Iya benar ini gue nggak tahu nih Gua- tetap
dong. Gue kadang-kadang gini ya. Persija tetap adalah Persija gitu. Iya, gue kadang gini, gue bukan masalah kalah menang ya. Iya. Kadang-kadang walaupun menang kalau main jelek, aduh gue bilang kadang kesel banget beneran. Tapi kemarin main bagus dong 4-0. Nah, kalau kemarin kan dari proses bermainnya bagus ya kan, akhirnya kan mendapatkan hasil ya. Gue juga di situ juga banyak melihat, oh iya nih ada struktur main bagus, terusnya juga di tengah juga Toncip juga bisa dominan ya Mas kita bisa jaga keseimbangan ya kan. Beda mungkin kalau tuh Abimanyu karena jiwa muda ya kan, lebih membara-membara, akhirnya kan banyak ruang yang ditinggalkan ya kan. Ya seperti itu. Gue juga kadang lihat, oh iya, tadi gue pun juga banyak ngomong juga tadi juga diskusi sama Pak FP ya kan. Ya bener ya ternyata bisa di lini tengah itu bisa jaga keseimbangan. Tapi juga Konate juga nggak bisa main sendiri. Iya. Konate juga harus butuh ada tandem. Ada tandemnya ya. Dia juga sangat terbantu dengan sama Abimanyu, tandemnya dengan seorang Abimanyu. Tapi dari gitu loh. 4-0 Abimanyu nggak main kan ya? Nggak main, Coach nggak ya. main. Mas kita apa yang diberikan oleh, kan sempat ada statement dari Coach Jenderal Sudirman dia bilang kalau semua itu adalah tanggung jawab dia gitu, menang kalah pertandingan. Which is itu yang memang harus dikeluarkan oleh seorang pelatih. Pelatih, betul. Dari beberapa pertandingan hasilnya negatif dan akhirnya bisa menang 4-0, apa perbedaan yang diberikan kalau dilihat dari pertandingan kemarin Mas Gita? Kalau gue bilang mereka sudah tidak punya peluang ya. Intinya adalah mereka juga tidak akan bisa jadi juara, tidak akan ke Asia juga ya. Jadi kalau poinnya. bertahan aja nih Iya, saat bertahan ini. aja. Dan mereka juga tidak akan ke bawah ke zona degradasi. Iya, karena secara poin Tapi aman. ada satu gengsi yang kalau gue bilang mereka pasti harus berusaha, kalaupun terlempar dari 5 besar mereka harus di posisi ke-6. Nggak boleh Nggak boleh ini di- secara tim Iya, ini tuh secara Persija. betul. Nggak boleh di bawah iya. Borneo, nggak boleh di bawah PSI. Iya. Nah, itu tadi kalau gue bilang mereka akan all out di Iya. semua pertandingan ini. Gengsi sih masih harus Ya, ada dong itu dia yang juga gue gitu. bilang bahwa nggak gampang Bayangkara. Kenapa? Karena berhadapan dengan Persija di ujung-ujungnya. Yes, ini Terakhir tim kita ya, pertandingan terakhir ya. Pertandingan terakhir Bayangkara mereka ya. ketemu oh, dengan Persija. Persija. Ini Persija ya. menarik, tapi gue nggak tahu Bayern Patop mainnya bagus ya, tapi Brave terakhir golin nggak selebrasi itu Biasa emang. aja, Greve. Tapi yang gue seneng Irfan Johari. Ivan Johari secara permainan luar biasa Irfan Johari. Aku bilang, Kujen, kayaknya satu tuh anak itu lebih enak main super sub. Iya, kalau main dari pertama blee juga kata Kujen. Tapi golin dong, kemarin Namanya gue cetak kunci. gol. Banyak cetak gol. Gue bilang ya emang badak juga ya Iya, tuh anak iya, mainnya Tapi ya. kalau ngomongin Persija kan kita harus lihat musim depan. Kalau masih ada pemain-pemain ini ya. Iya. Bahkan Konate kan baru masuk lagi, Betul. jadi Iya. belum menunjukkan. Tapi kan beberapa pertandingan dia bikin gol. Nah, ke musim depan ya mungkin aja Iya. ada perbedaan. Ya, Oke. mudah-mudahan lah kita lihat aja nantinya. Coach, ini gue sedikit kebahas tentang yang terjadi di ranah sosial media. Ada satu pembahasan tentang kemana Marco Simic. Dia ada di bench, ya kan ada di bench, ya kan. Apakah strategi ataukah memang nanti di saat yang tepat diturunkannya? Mungkin strategi juga lah. Strategi ya? juga. Dari permainan Persija saat pasti ini. kan seorang pelatih itu melihat performa dari terakhir tadi dari official training dan dari strategi juga. Bagaimana dia mainkan, kemarin kan Taufik kan lebih dominan kan di main pertama kan. Sampai terakhir ya Mas kita ya, kalau nggak salah ya, nggak ada pergantian ya. Taufik dimainkan terakhir. Pasti kan ada sesuatu pelatih yang ingin dijalankan instruksinya, mungkin juga Taufik juga tidak bola-bola atas, bagaimana bisa bermain dengan bola-bola bawah. Berarti tadi teleponan nggak ada bocoran ya? Ya Mas kita ya. Mungkin juga kasih kesempatan sama Rico ya. Karena Rico kan sekarang udah bisa capping, bisa cutting Nah. inside. Tapi kan secara posisi Rico sebelah kanan. Iya, Ya. dan artinya dia nggak perlu lagi crossing ke Marco Simic. Jadi Marco Simic Iya. bercanda gue. Iya. Jadi Ntar kalau ada bocor, Karena Rico udah usaha sendiri betul, sekarang. betul. kalau ada Jadi- bocoran kita dulu yang dikeluarin ya. Yang dikasihnya di sini dulu nih Coach Akmal. bisa juga ya, Mas. Ya. Tapi belum ada bocorannya. Jadi memang strategi sejauh Strategi. ini adalah strategi Iya. pelatih, karena jadi perbincangan kita juga sebagai fans ngeliatnya kayak Iya. di mana nih gitu Iya. kan, kenapa dalam momen-momen krusial nggak diturunkan kayak kemarin Irfan Johari digantikannya oleh Taufik Hidayat kan. Iya. Ya itu jadinya Tapi ada lucu pas kita Nah. 4-0 itu gue bilang gitu kan. Iya. Ini kenapa nih ada legend yang nomor 14 nggak dimainin? Sebenarnya 4-0. Harusnya Masih dimainin ada- aja ya? Dimainin aja kan Ismail Sofian. Ada Ismail Sofian di bench. juga. Di bench ada Ismail Iya, Sofian. bener, ada masih ada Ismail Sofian udah 4-0 loh ya kan. Ternyata Kujen lupa ya kan, lupa saking fokusnya Mas kita ya. Ingin nambah lagi kemenangan Iya, kan. Gitu loh. berarti di sisa pertandingan Persija akan sengegas pertandingan kemarin ya Iya. Coach Akmal ya. Dan mereka juga nggak punya pelapisnya Rohit Chan ya kalau gue bilang. Itu ya. dia. Ya, jadi Benar. kalau Rohit Chan nggak berfungsi dengan baik di satu pertandingan, ya nggak ada penggantinya. Ada penggantinya. sejauh ini. Ya, Rohit Chan beberapa kali pun menjadi back tengah tempat Iya, diposisikan betul, gitu ya betul. kan. Oke, itu dia, kita doakan yang terbaik deh pokoknya untuk Persija Jakarta. Kita geser lagi ke Liga 3, nggak ada